Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi yang bernama Microsoft Excel. Nah, berbeda dengan aplikasi Microsoft Word atau software Microsoft Word yang lembar kerjanya terdiri dari halaman, satu buah halaman. Sedangkan untuk Microsoft Excel nanti lembar kerjanya akan terdiri dari kotak-kotak. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Nah, sekarang kita akan membuka aplikasi Excel-nya. Nah, kebetulan untuk Excel yang saya gunakan adalah Excel versi 2016. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih menggunakan Excel versi di bawah 2016, mungkin tampilannya akan sedikit berbeda. Nah, ini adalah tampilan awal Microsoft Excel 2016. Nah, di bagian kirinya di sini adalah data atau dokumen terakhir yang pernah saya buka. Sedangkan di halaman sini adalah template atau format Excel yang sudah disediakan oleh oleh Microsoft Excel 2016. Oke. Nah, kalau kita ingin membuka dokumen lain atau file Excel lain yang belum ada di sini, kita bisa klik Open Other Workbooks. Nanti akan terbuka seperti ini. Nah, kemudian di sini listnya lebih banyak lagi. Kalau kita mau cari, kita bisa klik Browse. Nanti akan terbuka halaman di mana kita bisa mencari file Excel-nya. Anggap misalnya ini, nanti kita klik Open, maka filenya akan terbuka. Nah, ini kalau kita ingin membukanya. Nah, kalau kita ingin membuat sebuah dokumen baru, nah pada halaman ini kita cukup klik blank workbook. Nah, seperti yang tadi saya bilang, halaman kerja Microsoft Excel terdiri dari kotak-kotak seperti ini. Kotak-kotak ini disebut dengan nama sel. Nah, setiap sel yang ada pada halaman kerja kita ini memiliki nama. Saya contohkan, ketika saya klik di sini, bagaimana kita tahu namanya? Di bagian sini akan muncul namanya. Saya contohkan, misalnya yang sedang saya klik ini namanya sel B3. Nah, bagaimana penamaannya? Namanya diambil dari huruf yang berada di atasnya dan angka yang ada di sebelah atau sisi kirinya. Nah, jadi B3 berasal dari kolom B baris ketiga. Oke, jadi teman-teman biasanya di Excel baris ini akan disebut dengan nama row, R-O-W, row. Sedangkan kolom akan disebut dengan nama kolom, tapi menggunakan penulisan bahasa Inggris, yaitu C-O-L-U-M-N. Jadi ingat, ini kolom, ini baris atau row. Halaman kerja di Excel diberi nama sheet. Nah, kalau kita ingin merubah nama sheet-nya, kita bisa klik kanan. Kemudian nanti di sini ada rename. Delete untuk menghapus. Nah, insert untuk menambahkan yang baru. Misalnya kita rubah menjadi latihan Excel 1. Enter. Nah, kalau kita ingin menambahkan halaman baru atau sheet baru, kita tinggal klik aja tanda tambah di sini lebih cepat. Nah, kemudian
Excel punya beberapa jenis tampilan. Nah, mungkin bisa dilihat. Nah, pada umumnya yang paling sering digunakan adalah tampilan normal seperti ini. Selanjutnya, di bagian sisi kanannya ini ada tombol atau menu yang digunakan untuk memperkecil atau membesarkan tampilan halaman kerja Microsoft Excel-nya. Biasanya persentase yang digunakan adalah 100%. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian menu. Menu yang pertama kita bahas adalah file. Nah, file ini adalah pengaturan awal tentang dokumen atau file Excel kita. Nah, biasakan ketika kita sudah membuka sebuah dokumen, kita langsung save. Kita boleh tentukan tempat save-nya di mana saja. Untuk kali ini saya akan save di save di dokumen saja dengan nama materi pengenalan Microsoft Excel bagian 1. Nah, buat teman-teman, Excel itu ketika kita ingin simpan di bagian save as tipenya atau type-nya ini, dia ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih. Yang pertama ada Excel Workbook yang kita pilih. Kemudian ada Excel 97 2003 atau kita ke PDF. Biasanya sih yang paling sering dipakai 3 itu. Nah, buat saran, jika kita membuat sebuah dokumen atau file Excel yang nantinya akan dibuka di versi Excel yang lebih rendah, sebaiknya disimpan menggunakan versi ini. Tapi kalau nantinya akan dibuka di versi yang Excel-nya sama, lebih baik pakai yang ini. Baik, untuk kali ini kita akan pakai Excel Workbook. Kita klik Save. Nah, tanda sudah disimpan adalah di bagian atas sini namanya akan berubah sesuai dengan nama yang sudah kita simpan tadi. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana mengatur atau membesarkan sebuah sel. Jadi di Excel, setiap sel ini bisa kita besarkan atau kita lebarkan ukurannya. Nah, cara untuk melebarkan ukurannya yang pertama adalah kalau kita ingin melebarkan sisi kiri dan kanannya, berarti yang kita klik adalah baris kolomnya. Misalnya saya ingin melebarkan sel B2. Ketika saya klik di sini, nah ketika pointer atau kursor kita geser seperti ini, nanti akan muncul tanda panah kiri kanan berwarna hitam seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, klik mouse-nya, kemudian tahan, geser sesuai keinginan kita. Mau ke kiri atau ke kanan, nah tinggal ditarik. Begitu juga kalau kita ingin menggeser atau memperbesar sisi yang lainnya. Cara selanjutnya, jika kita ingin memperbesar dengan ukuran angka, maka kita klik di kolomnya dengan cara klik kanan. Nanti di bagian propertiesnya, di sini ada column width. Nah, kita klik column width-nya akan muncul seperti ini. Nah, di bagian column width akan muncul angka lebar kolom yang kita pilih saat ini. Berarti kolom B ini lebarnya saat ini adalah 19,29. Kalau kita ingin besarkan, berarti angkanya kita besarin. Misalnya saya buat jadi 30. Dan oke, maka dia akan lebar. Nah, fungsi menggunakan kolom width ini biasanya kalau kita ingin melebarkan beberapa kolom atau beberapa baris
beberapa baris dengan ukuran yang sama, lebih baik kita menggunakan fungsi yang ini. Saya contohkan, misalnya saya mau melebarkan kolom D, G, dan E ini dengan ukuran yang sama. Saya cukup blok ketiganya, kemudian kita klik kanan. Nah, di bagian kolom width-nya kita tinggal isikan, misalnya saya isi 15. Oke, maka lebar setiap kolom yang sudah kita blok atau kita pilih tadinya, ukurannya akan sama. Untuk melebarkan baris atau row, caranya juga sama. Ketika pointer atau kursor kita arahkan ke bagian baris yang ingin kita lebarkan, nanti dia akan muncul tanda panah hitam, tapi arahnya atau tanda panahnya adalah atas dengan bawah. Nah, kemudian caranya sama seperti yang tadi. Kita klik, tahan, kemudian tinggal kita tarik ke bawah atau ke atas untuk melebarkan. Nah, untuk cara yang kedua juga sama. Kita klik kanan di baris yang ingin kita lebarkan. Nanti di sini pilihannya ada row height. Nah, angkanya tinggal kita sesuaikan sendiri. Misalnya saya buat angkanya adalah 50, kemudian klik OK. Itu tadi bagaimana membesarkan dan mengecilkan kolom atau baris di Microsoft Excel. Yang selanjutnya, di Microsoft Excel kita juga bisa menambahkan kolom atau baris dan menghapus kolom atau baris. Oke. Caranya adalah, misal supaya terlihat beda, saya akan berikan angka dulu di sini. Ini 1. Untuk menuliskan angka cukup diklik selnya, langsung ketik angkanya saja, maka akan tertulis. Jadi tidak perlu ya teman-teman, ketika kita mau, misalnya saya di D2, saya mau ngetik di sini, ketika pointer saya atau kursor saya sedang klik yang lain, saya harus klik di sini, klik 2 kali. Nah, seperti ini tidak perlu. Kita cukup klik saja, langsung ketik hurufnya, maka dia otomatis akan masuk. Oke, kembali ke yang tadi, kita akan menambahkan sebuah kolom di antara B dengan C. Jadi di antara 1 dengan 2 ini, kita akan tambahkan kolom. Nah, caranya adalah, misal saya mau menambahkan kolom di antara baris 1 dengan 2 ini, berarti di antara B dengan C. Nah, caranya adalah, misalnya kita gunakan di kolom C2, kita klik kanan. Di sini ada menu atau tools insert. Nah, di sini ada pilihan. Kita mau menambahkan ke kanan atau ke bawah, atau kita mau menambahkan baris atau kolom. Saya campur, kita lihat bedanya. Kalau kita menggunakan Shift Cell Select, nah kelihatan bedanya ya. Jadi di sisi ditambahkan 1 sel lagi di sini, kemudian yang 2-nya otomatis bergeser ke kanan. Nah, sedangkan kalau kita gunakan, saya balikin dulu, Ctrl Z. Insert lagi, saya pakai yang Shift Cell Down. Nah, berarti sel yang tadi berisi angka 2 dipindahkan ke bawah. Nah, kemudian kalau kita pakai, ini saya kembalikan dulu, Ctrl plus Z. Kalau kita ingin mengembalikan ke kondisi sebelumnya, kita bisa gunakan shortcut di keyboard, tekan Ctrl, kemudian tekan huruf Z. Ctrl-nya jangan dilepas, dan kemudian tekan huruf Z. Nah, selanjutnya kalau kita pakai yang row, nah, yang ditambah adalah barisnya. Di atasnya akan ditambahkan baris baru. Jadi semua bergeser. Saya balikin. Ketika saya tambah insert row, nah, lihat ini ada di 1, di baris kedua. Ketika kita OK, nah, dia akan nambahkan 1 baris baru, dan baris yang tadi di atas digeser atau dipindahkan ke bawah. Sedangkan kalau kita pakai insertnya yang kolom, dia akan digeser semuanya.
Jadi akan dibuat sebuah kolom baru yang bergeser, dan kolom yang tadinya di sini digeser ke kanan. Nah, itu tadi bagaimana menambahkan kolom, row atau cell di Microsoft Excel. Nah, untuk menghapusnya, misalkan saya mau hapus kolom C, isi kolom C supaya yang ini akan bergeser ke sini. Dari D nanti datanya akan bergeser ke sini. Caranya adalah kita klik kanan di kolom C-nya, nanti di situ ada delete. Nah, untuk baris caranya juga sama. Kita cukup klik kanan di baris mana yang mau kita hapus. Misalnya saya mau hapus data ini semua sampai ke kanan, berarti cukup kita hapus di kolom 2, kemudian klik kanan di kolom 2, maksud saya, kemungkinan delete. Nah, itu untuk menghapus semua satu baris atau satu row. Tapi kalau kita ingin menghapus selnya saja, misalnya saya mau hapus yang ini saja, kita tekan delete di keyboard, maka data di dalamnya akan terhapus. Tapi kalau kita klik kanan, kemudian delete, nah nanti di sini ada pilihan lagi. Yang mau kita hapus adalah yang sisi kirinya, atasnya, row-nya atau baris yang tadi kita bahas, kolomnya. Kita coba dengan yang pertama. Maka yang di sini selnya dihapus, maka huruf T tadi berpindah. Kan T-nya awalnya di kanan nih, karena kita hapus sales-nya. Untuk yang menggunakan up, nah ini nggak kelihatan karena nggak ada isinya. Kita coba buat angkanya dulu biar kelihatan yang mana yang berpindah. Delete, kemudian shift cells up. Nah, berarti ini yang cells ini dihapus, kemudian yang berada di bawahnya dinaikkan ke atas. Nah, itu tadi perkenalan kita bagaimana mengatur lebar kolom dan baris atau row di Excel, kemudian menghapusnya. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kita menyembunyikan sebuah kolom atau baris atau row. Jadi di Excel ini kita bisa sembunyikan kolom, bukan dihapus tapi disembunyikan. Perbedaannya adalah jika dihapus, misalnya kita tadi hapus kolom salah satu yang ada di sini, maka huruf atau tulisan kolom ini dia tidak akan hilang karena kolom tulisannya tetap ada, tapi data di dalamnya yang digeser. Sedangkan kalau disembunyikan, saya contohkan cara menyembunyikannya adalah kita klik kanan di kolom yang ingin kita sembunyikan, kemudian di sini ada pilihan namanya hide. Kalau kita klik hide, maka bisa dilihat C-nya sudah tidak ada, disembunyikan. Tapi kalau kita besarin, ya bisa muncul lagi. Jadi saya ulangi caranya, klik kanan, hide. Kalau kita mau munculkan, nanti diklik ini C-nya ya, unhide. Nah, C-nya akan muncul lagi. Jadi waktu di hide tadi, mungkin bisa kelihatan ya, tetap ada perbedaan. Di sini ada yang garis kecil sedikit. Nah, kalau kita mau munculkan, kita klik kanan di sini yang agak berbeda. Nah, nanti ada kayak muncul tanda panah kiri kanan, tapi dia ada garis duanya, bisa diperhatikan. Nah, klik kanan kemudian unhide. Untuk baris atau row caranya juga sama, klik kanan, di situ ada hide. Cara munculinya sama seperti tadi juga, klik kanan, unhide. Nah, itu tadi untuk kita menyembunyikan sebuah kolom atau baris di Microsoft Excel 2016. Sekarang kita akan bahas bagaimana menggandakan atau mengcopy kolom, baris atau row dan sebuah sel. Nah, untuk mengcopy atau menggandakan satu buah kolom, kemudian kita letakkan di kolom yang lain, caranya adalah kita klik kolomnya, kemudian klik kanan. Nah, di situ ada pilihan copy.
Kalau ingin memindahkan, kita pakainya cut. Kalau ingin menggandakan, kita pakainya copy. Nah, sekarang kita akan menggandakan dengan cara klik copy. Nah, ketika muncul apa ini ya, garis hijau titik-titik yang bergerak seperti ini, artinya kolom ini sedang dipilih dan akan di-copy ke tempat lain. Nah, untuk pastenya atau meletakkannya, misalnya saya mau meletakkan di E, cukup klik di E, kemudian klik kanan. Nah, sebenarnya untuk paste itu pilihannya banyak, tapi untuk kali ini kita hanya pakai yang ini dulu. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas apa fungsi dari paste-paste yang lain. Kita klik dulu paste yang biasa. Nah, jadi semua isi yang ada di dalam kolom C akan diduplikat atau digandakan ke kolom E. Oke. Nah, selanjutnya, selama ini masih nyala seperti ini, kalau kita klik di tempat lain, kemudian kita pastekan, dia masih muncul. Oke. Nah, kalau kita mau hilangkan itunya, tinggal kita klik di 2 kali di sel yang lain. Nah, setelah garis yang tadi garis hijau yang bergerak tadi itu hilang, ketika kita ingin pastekan di tempat lain, fungsi pastenya sudah tidak nyala. Nah, selanjutnya untuk memindahkan caranya sama, hanya bedanya yang kita pilih adalah cut. Nah, perhatikan data yang di sini kita akan pindahkan. Misalkan saya pindahkannya di G. Maka yang di sini tadi hilang, pindahkan ke G. Nah, itu untuk copy dengan cut. Untuk shortcutnya atau menggunakan tombol di keyboard, untuk copy kamu bisa gunakan Ctrl plus C, sedangkan untuk cut kamu bisa gunakan Ctrl plus X. Saya contohkan seperti ini. Kita klik dulu kolomnya, kemudian tekan Ctrl di keyboard ya, Ctrl plus C. Nah, ini sudah tercopy sama seperti tadi, klik kanan copy. Nah, kemudian untuk meletakkannya, saya misalkan yang ini ya, saya copy. Kemudian untuk meletakkannya kita tinggal klik, kemudian shortcutnya atau tombol di keyboardnya adalah tekan Ctrl, kemudian plus V. Nah, itu untuk mempastekannya. Nah, untuk memindahkan kita bisa gunakan, saya pindahkan yang ini misalnya, Ctrl plus X, kemudian saya pindahkan di sini, Ctrl plus V. Nah, itu cara mudah atau cara cepat menggunakan tombol di keyboard untuk memindahkan atau menggandakan atau mengcopy. Selanjutnya kita akan bahas menu Home di bagian font. Mungkin buat teman-teman yang sudah pernah menggunakan Microsoft Word, sudah tidak asing lagi dengan menu-menu yang ada di sini. Nah, pertama kita akan buat sebuah teks dulu. Oke. Nah, sama seperti di Microsoft Word, hanya bedanya kalau di Microsoft Word kita harus blok teksnya, sedangkan kalau di Microsoft Excel ketika kita sudah klik selnya, jadi sel yang di dalamnya ada teks, kita mau berubah atau kita mau editing format teksnya, kita nggak perlu blok seperti ini ya. Kita cukup klik aja, maka kita bisa ubah. Nah, di bagian sini yang pertama ini adalah jenis fontsnya. Biasanya atau yang paling sering digunakan fontsnya adalah Calibri, kemudian Times New Roman, kemudian ada Arial. Jadi kalau kita ingin mengganti fontsnya dan kita sudah tahu nama fontsnya apa, lebih cepat kita ketik saja. Nah, tahu kalau misalnya kita tidak tahu atau lupa nama fontsnya apa, kita bisa klik tanda panah kecil ini. Nah, maka nanti akan muncul jenis fontsnya.
Nah, sekedar info saja teman-teman, fonts ini kita bisa tambahkan sendiri di komputer kita. Contoh di tempat saya ini ada font namanya Din. Kemudian ada lagi font namanya Galano. Nah, ini font tambahan yang saya tambahkan sendiri. Baik, kita pilih kali ini saya pakai Calibri saja. Oke. Kemudian di sini ada size atau ukuran fontsnya. Semakin besar angkanya, maka semakin besar juga fontsnya. Nah, bisa teman-teman lihat, ketika ukuran fonts lebih besar daripada ukuran cellsnya, misalnya buat 48, dia akan lebar ke kanan. Walaupun dia melebar ke kanan, seolah-olah dia berada di kolom C bahkan D, sebenarnya ini tetap hanya berada di kolom B. Karena kalau kita klik di kolom yang C, misalnya saya klik di C5, ini tidak ada. Dia adanya sebenarnya di B5. Nah, jadi teman-teman ketika kita ngetik atau membuat sesuatu di dalam sel, ketika kita klik selnya, lihat yang di sini. Data sebenarnya ini. Contoh, di sini kan kesannya C5 sepertinya ada teks ini sampai ke C5. Padahal di C5 datanya tidak ada. Ini hanya tidak muat. Nah, kemudian kalau kita ingin membesarkan sel sesuai dengan isi yang ada di dalamnya, sebenarnya kita lebih cepat klik double klik atau klik 2 kali di bagian tepian kolomnya. Nah, maka dia besarnya akan menyesuaikan dengan isi yang ada di dalamnya. Oke, kita balik lagi. Nah, itu tadi untuk membesarkan angkanya dari sini. Tapi kalau kita ingin membesarkan atau mengecilkan secara perlahan atau berurutan, kita bisa gunakan tombol yang ini. Yang ini untuk membesarkan, yang ini untuk mengecilkan. Kemudian di sini ada tombol untuk menebalkan. Shortcutnya bisa gunakan Ctrl B atau kita klik di sini. Kemudian di sini ada untuk membuat miring, itu menggunakan italic atau Ctrl I di shortcutnya. Untuk membuat garis bawah di teksnya, kita bisa menggunakan underline atau shortcutnya menggunakan Ctrl plus U. Khusus untuk garis bawah, di sini ada tanda panah kecil yang fungsinya adalah kita bisa gunakan dua jenis garis bawah yang berbeda. Ada underline, kemudian ada double underline. Untuk membuat warna teks itu ada di sini di menu font color. Kita bisa ganti warnanya. Nah, jika kamu ingin mengganti warna yang tidak ada di sini, misalnya mungkin ada warna-warna yang tidak ada di sini, bisa gunakan fungsi more colors. Nah, kamu bisa tentukan sendiri warna apa yang mau dipakai. Oke, berubah. Kemudian menu yang ini atau tombol yang ini fungsinya adalah memberi warna pada background teksnya. Artinya di dalam selnya, memberi warna di selnya. Jadi perlu diingat, ini untuk warna fontsnya atau tulisannya, sedangkan ini untuk warna background tulisannya atau cells yang ada di dalamnya. Nah, itu tadi menu-menu yang ada di dalam font. Nah, ini. Oh, satu lagi saya lupa. Nah, ini menu yang digunakan untuk membuat garis di cell-cells yang ada di Excel. Oke, saya coba contohkan. Nah, misalnya seperti ini. Nah, yang perlu diketahui adalah walaupun di sini sudah ada garis-garis yang seperti ini, ketika kita nanti cetak ke dalam sebuah kertas, garis-garis ini sebenarnya tidak ada. Ini hanya bantuan untuk kita supaya mempermudah kita. Nah, untuk membuat supaya sebenar-benar ada garis, caranya adalah kalau yang ingin kita beri garis adalah sel, berarti kita cukup klik selnya. Tapi kalau yang kita ingin beri garis adalah beberapa sel, berarti kita blok atau kita seleksi dulu selnya. Misalnya seperti ini ya. Nah, kemudian untuk memberi garisnya di bagian sini, kita klik tanda panah kecil ini, maka akan muncul list seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan jenis garis atau bagian garis yang ingin kita berikan.
Pertama ada bottom border. Nah, yang ini kita hanya memberikan garis di bawahnya saja. Jadi dari hasil yang kita blok ini berbentuk kotak seperti ini. Berarti kalau kita pakai bottom, maka garisnya hanya ada di bagian bawah sini. Oke, kita coba. Kita lihat hasilnya. Untuk melihat hasilnya kita klik di luar. Nah, jadi hanya bagian bawah saja dari yang kita blok tadi yang diberi garis. Karena apa di bagian bawah sini? Karena waktu tadi kita ngebloknya seperti ini. Otomatis sistem atau Microsoft Excel menganggap ini satu kotak yang akan diberi garis hanya bagian bawah sini saja. Nah, untuk top berarti yang akan diberi garis adalah bagian atas saja. Kita coba. Nah, ini nggak kelihatan. Oke, saya buat di bawah saja biar kelihatan ya. Tadi yang awal kita sudah kasih bottom. Nah, sekarang kita kasih yang top. Nah, maka yang top akan ada garisnya. Selanjutnya left untuk sisi kiri, berarti sisi yang ini. Sedangkan yang right otomatis sisi yang kanan, berarti sisi yang sebelah sini. Nah, kalau kita ingin menghilangkan garisnya, di bagian sini nanti ada pilihan no border, artinya tidak pakai garis gitu ya. Jadi garisnya kembali dihilangkan. Nah, kalau kita ingin memberikan garis, nah ini perlu diperhatikan. Kalau kita ingin memberikan garis pada semua sel, jadi kita akan memberikan garis pada semua sel, maka yang kita pilih adalah yang ini, all borders. Artinya semua sel akan diberi garis. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita hanya ingin memberikan garis luarnya saja, misalnya ini saya blok seperti ini, saya hanya ingin garis di luar sini saja, jadi garis kotak besarnya saja. Caranya adalah di bagian sini kita bisa pilih outside border, atau kalau kita mau garisnya tebal, kita bisa pilih tick outside border. Kita coba dulu yang pertama, outside border. Nah, kalau kita pakai yang tick outside border, maka akan jadi lebih tebal. Bisa dibedakan ya, yang ini jauh lebih tebal dibandingkan yang pertama. Kemudian yang selanjutnya kita coba, di sini ada bottom double border, artinya di bagian bawah garisnya akan dibuat dua. Jadi seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, saya perbesar, garisnya dibuat dua. Oke, kemudian kalau kita pakai yang tick bottom border, berarti seperti yang di atas ini tebalnya, tapi hanya bagian bawah saja. Kemudian ada lagi top and bottom border, berarti hanya atas dan bawah saja yang diberi, tapi bukan menggunakan tick, artinya garis yang seperti ini, yang kecilnya. Kemudian ada top and tick bottom border, artinya yang atasnya kecil, yang bawahnya garis tebal. Kemudian ada mana nih, top and double bottom border, artinya yang bagian bawah garisnya ada dua, yang atas garisnya satu yang biasa. Oke, selanjutnya di bagian sini nanti ada draw border, ada draw border grid, eraser border, line color, line style. Draw border artinya kita akan membuat garis menggunakan pensil seperti ini. Jadi ketika kita buat, nah, langsung jadi. Caranya cukup klik tahan. Nah, nanti akan jadi mau seberapa lebar dibuat garisnya, misalnya saya seperti ini. Nah. Atau mau ke samping misalnya. Nah, ini bukan tidak ada ya, ini karena ada garis putus-putus, jadi kesannya seolah-olah tidak ada. Nah, seolah-olah tidak ada. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita ingin, kalau ini tadi kita kan buatnya kotaknya satu-satu ya, menggunakan fungsi yang ini tadi, kotaknya satu-satu. Kalau kita ingin, salah.
Kalau kita ingin ngebuatnya langsung jadi kotak, semua digarisin pakai draw border grid. Jadi kalau saya klik draw border grid, misalnya saya buat, dia langsung semua diberi garis. Jadi tergantung mau pakai fungsi yang mana. Kemudian kalau eraser berarti untuk menghapus garisnya. Kalau kita mau menghapus garisnya satu-satu, ya boleh diklik satu-satu. Tapi kalau mau banyak, langsung klik tahan, hapus semua. Misalnya saya mau hapus semua nih, klik tahan, tinggal akan dihapus. Kemudian ada line color, ini untuk memberikan warna pada garis yang sudah kita buat, ataupun kita mau buat yang belum ada, kita beri garis yang warna seperti ini. Untuk warnanya bisa ditentuin sendiri atau memakai warna yang lain. Kemudian ada line style. Line style ini adalah kita ingin ngebuat garis dengan jenis garis yang berbeda. Misalnya kalau tadi kan cuma ada garis 2, kemudian ada garis tebal. Di sini ada garis putus-putus seperti ini. Kalau kita mau buat, jadi putus-putus. Kemudian, biasanya yang sering dipakai itu, ini kita jangan lupa matikan dulu. Ini kita klik lagi supaya kembali ke kursor yang awal. Biasanya kalau kita ingin membuat tabel menggunakan cara yang lain, memberi garis menggunakan cara yang lain. Di sini ada pilihan, nanti di paling bawah ada more borders. Nah, bedanya adalah di bagian sini kita bisa langsung, tapi tetap jangan lupa di blok dulu sel yang ingin kita berikan garis. Nah, di bagian sini kita bisa langsung tentuin mau garisnya jenis apa. Misal saya pakai yang ini ya. Kemudian warnanya warna apa? Ya, saya buat standar warna hitam. Nah, di bagian sini kita bisa langsung letakin garisnya. Misalnya saya mau kasih garis di bawah, atas, dengan tengah sini. Berarti dari semua ini yang dikasih garis hanya atasnya dengan tengahnya saja. Kita cek, kita lihat coba hasilnya. Oke. Nah, jadi yang diberi garis hanya garis paling atas, kemudian garis vertikalnya. Atau bisa juga kalau kita nggak mau menggunakan cara yang ini, misalnya saya mau ngasih garis luarnya semua nih, kita bisa langsung klik yang ini. Atau kita mau menghilangkan garisnya semua, kita bisa kayak gini. Atau kita mau buat garis diagonal, misalnya nih diagonal nih gini kan. Nah, saya hilangin. Nah, ini garis diagonal. Kalau kita nggak mau klik di sininya, bisa juga gunakan menu yang ada di bawahnya. Nah, kalau seperti ini artinya sama seperti yang di awal tadi, seperti all borders. Jadi semua garis atau semua sel akan diberi kotak. Nah, itu tadi cara membuat garis di Microsoft Excel 2016. Nah, nanti di bagian deskripsi akan saya taruh link untuk latihan membuat sebuah tabel dengan garis di Microsoft Excel. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment jika video ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.